sastra Al-Quran nih, yang kita masuk di nomor 3 di bagian iltifat. Ya, yang artinya menoleh atau mengalihkan, ya, mengalihkan iltifat. Iltafata dia menoleh, tapi iltifat penolehan, pengalihan. Ya, pengalihan atau pemindahan kata ganti dari satu kata ganti ke kata ganti yang lain. Dari kata ganti ketiga ke kata ganti kedua. Dari kata ganti orang kedua ke orang ketiga. Ya, itu ada apa itu? Ya, atau dari kata ganti kedua, orang kedua, ke orangnya langsung atau ke jabatannya langsung. Yang hari ini kita akan jumpai ya di mana tadi ini ya. Kita akan jumpai di ayat 64 surah An-Nisa. Ayat 64 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum, ini dia ayatnya. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Nah, perhatikan ya. Walau, andaikan, annahum bahwa mereka, ketika, zalamu mereka menzalimi anfusahum diri mereka sendiri, ja'uka lalu mereka datang kepadamu. Ini siapa? Rasulullah. Fastaghfaru, lalu mereka minta ampun Allah kepada Allah. Ya. Wastaghfara, dan memohonkan ampun, lahum untuk mereka, ar-rasulu, dia Rasul itu, Rasulullah itu. Tadi kan mereka datang kepadamu, mu-nya itu Rasulullah itu. Lalu memohonkan ampun untuk mereka, ar-rasulu, Rasul ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La wajadu, pastilah mereka menjumpai Allah Tawwaban, maha penerima tobat, rahiman, maha penyayang. Jadi kenapa tidak Allah mengatakan wastaghfarta, dan kamu mohonkan ampun untuk mereka, tapi dan Rasul ini memohonkan ampun untuk mereka. Ini kan di sini kan artinya kamu. Andaikan mereka datang, andaikan ketika mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, telah berbuat salah, berbuat dosa, terus mereka datang kepadamu, hai Muhammad, kepadamu, lalu mereka memohon ampun kepada Allah. Lalu Rasul ini juga memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah. Pastilah mereka jumpai Allah itu maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi pertanyaannya itu, kenapa tidak wastaghfarta lahum, dan engkau memohonkan ampun kepada mereka, tapi dan Rasul ini memohonkan ampun untuk mereka. Ini yang menurut para ahli sastra Arab, sastra Arab, ini namanya iltifat, mengalihkan kata ganti kedua
pada orang yang sesungguhnya dengan jabatannya. Jabatannya apa? Jabatannya adalah seorang rasul yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk mengagungkan. Ya, kalian datang itu kepada Muhammad yang bukan sekedar manusia biasa, tapi dia adalah Rasul utusan Allah. Yang doanya tidak tertolak karena dia Rasul. Ya. Tapi ya itu tadi dengan syarat. Ya. Telah berbuat dosa. Menyesal. Datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memohon ampun kepada Allah. Rasul pun memohonkan ampun buat mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul. Jadi jabatannya yang ditonjolkan. Wah, ini Pak Dubes ini. Ya, bukan orangnya, bukan nama orangnya. Tuh, makanya Al-Qur'an itu kalau untuk Nabi Muhammad itu tidak ada ya Muhammad, beda dengan ya Adam uskun wahai Adam. Disebut namanya, tapi untuk Rasulullah enggak ada itu. Ya Muhammad enggak ada. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, di sebagian malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hambanya, bukan Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad, enggak, tapi hambanya. Kenapa? Itu titel tertinggi di atasnya Rasul tuh, hamba Allah. Titelnya yang diangkat ya, untuk menunjukkan bahwa ini dahsyat sekali. Manusia ini manusia yang sangat tinggi sekali derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi titelnya yang diangkat. Ya, dalam hal ini, dalam urusan doa, ini sahabat-sahabat Rasul ini menyesal atas kekeliruannya, kesalahannya. Kenapa mereka tidak taat kepada Rasul, ikut perang, tapi mereka diam duduk-duduk saja di rumah dengan istrinya. Ya. Itu bukan sikap yang satria, itu pengecut seperti itu salah. Ya, perang mempertahankan negara itu wajib hukumnya. Jadi kenapa tidak mau ikut, tidak taat? Tapi ini menyesal, aduh nyesel. Datang kepada Rasul, ya mengemukakan kekeliruannya, memohon maaf, minta ampun kepada Allah. Rasul pun memintakan ampun. Diampuni oleh Allah. Ya. Ya. Jadi mereka mengatakan tidak disebut nama Muhammad. Juga tidak dikatakan wastaghfarta dan kamu memohonkan ampun. Tapi wastaghfar lahumur Rasul. Rasul ini yang agung memintakan ampun untuk mereka. Ini namanya litta'zim. Jadi pengalihan kata ganti kedua ke langsung jabatan orang yang punya kata ganti kedua itu, yaitu Rasul, itu litta'zim, untuk mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tampak sekali bagaimana Allah itu mengajarkan kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah saja mengagungkan. Ya, sangat memuliakan Allah. Ya, di dalam surah Al-Qalam ayat 3 Allah mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ayat kelimanya tuh wa innaka ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat Tuhanmu kamu bukan orang gila. Mereka mengatakan kamu gila, kamu tidak gila. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya kamu berhak memperoleh pahala yang terus tanpa putus-putusnya.
Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat agung sekali. Itu Allah sendiri tuh. Dia memuji Rasulnya. Nah, di sini diangkat. Ya, jabatannya sebagai seorang Rasul yang doanya tidak ditolak. Ya, gitu tuh. Jadi fungsinya apa? Ya, bandingkan itu dengan surah Al-Munafiqun. Ayat 6. Sawa'un 'alaihim astaghfarta am lam tastaghfir. Yang saya buletin ini tak artinya engkau. Sawaun sama saja alaihim bagi mereka astaghfarta lahum. Apakah kamu memohonkan ampun kepada mereka? Am lam tastaghfir lahum, atau kamu tidak mohonkan ampun kepada mereka? La yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya, Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya. Bukan Allah mengatakan sawaun alaihim astaghfarta lahumur rasulu am lam yastaghfir lahum. Sama bagi mereka, Rasul memohonkan ampun buat mereka atau dia tidak memohonkan ampun buat mereka. Kenapa? Karena untuk mengagungkan nama Ar-Rasul itu. Sifat Rasul itu. Ya. Itu tuh rahasianya. Dan hasilnya juga beda. Ya, yang disebut nama Rasul apa namanya itu? Disebut sifatnya Nabi Muhammad yang itu yang sebagai Rasul. Hasilnya adalah lawajadu Allah tawwabar rahim. Mereka menjumpai Allah penerima tobat, Maha Penyayang. Tapi kalau yang untuk orang munafik ini, di mana sifat Rasul tidak ditonjolkan, ya Allah mengatakan la yaghfirullahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Kenapa tidak disebutkan sawaun alaihim astaghfarta lahumur rasulu? Ya, sama saja bagi mereka. Apakah Rasul memohonkan ampun buat mereka atau tidak memohonkan ampun buat mereka? Allah tidak akan ampuni mereka. Tidak disebut kata Ar-Rasul. Kenapa? Ta'ziman li sifatir Rasul. Untuk mengagungkan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang doanya tidak pernah akan ditolak atau tertolak. Gitu tuh. Ya. Nah, tapi dari sisi lain, itu memang berbeda. Yang ini orang beriman, menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya. Dan ya dia jujur, saya salah, saya nggak punya alasan untuk tidak ikut perang. Ya. Ini jujur. Saya tergoda oleh dunia. Saya tergoda oleh anak, tergoda oleh istri, tergoda oleh buah-buahan yang sedang ranum-ranumnya. Saya nggak ada alasan. Tapi kalau saya bikin alasan, 1000 alasan saya bisa. Mungkin kau akan suka dengan alasan saya, akan benarkan. Tapi saya khawatir kalau dengan alasan itu Allah mencibir saya, Allah mencaci saya. Allah benci kepada saya karena sebenarnya tidak ada alasan. Saya tidak bisa beralasan. Tapi saya mohon dimaafkan. Mohon agar Allah membukakan pintu tobat untuk saya. Agar Allah mengampuni saya. Rasul, ya Allah ampuni mereka. Allah katakan, diampuni. Yang ini mengaku. Tapi yang ini orang munafik datang,
Ya Rasulullah, kita tidak datang tuh sebenarnya pengen datang, tapi ini ya masalahnya nih ada ini. Gak bisa ternyata. Barangkali saya salah, mohon engkau mintakan ampun untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengiyakan, Rasul memohonkan ampun buat mereka. Itu. Ya, untuk orang munafik. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukumi isi hati orang. Ya, yang dihukumi itu yang tampak, yang didengar. Maka Rasul mengatakan, nahnu nahkumu bizzahir, wallahu yatawallas sarair. Kita ini menghukumi dengan yang tampak, yang bisa didengar. Tapi urusan hati nanti Allah yang hukumi sendiri. Nggak bisa hukumi hati orang. Ya udah, pengakuannya begitu, ya dimohonkan ampun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada ya di asbabun nuzulnya surah Al-Munafiqun ayat 6 ini. Itu Abdullah bin Ubay, seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat, anak yang soleh sekali. Tapi bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu seorang pemimpin munafik yang semua orang tahu ini orang paling jahat. Tapi karena ini anak soleh, ya Rasulullah, ayahku meninggal. Mohon bisa dia dikafani dengan gamismu. Rasul berikan gamisnya. Dikafani dengan gamis Rasul. Ya Rasulullah, mohon disolatkan. Ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan gitu karena anak soleh ini. Begitu mau sholat, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah kau hendak menyolati orang munafik? Padahal Allah mengatakan tidak akan Allah ampuni. Rasul kata, diam. Saya akan melakukannya lebih dari 70 kali. Kenapa? Karena ada ayat mengatakan in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirullahu lahum. Kalau engkau memohonkan ampun untuk orang-orang munafik itu 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Jadi Rasul mau baca istighfar untuk orang munafik ini lebih dari 70 kali. Turun ayatnya, in tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Kalau kamu mohonkan ampun kepada mereka, untuk mereka, atau kamu tidak mohonkan ampun, sama saja tidak akan ampuni. Allah tidak akan mengampuni untuk mereka. Mau 1000 kali memohonkan ampun istighfar untuk orang munafik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asalnya. Jadi beda ya, yang ini orang jujur, yang ini orang tidak jujur. Ya. Sama kan dengan orang yang di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu? Lihat itu catatan para malaikat. Akan sejarah hidup kamu itu. Lihat nilainya, dibuka semuanya jahat. Tapi ini orang mengatakan, ya Allah, ini saya tidak terima ini. Mohon maaf, ini malaikat ini salah nulis nih. Tanggal sekian dia katakan saya berbuat ini, saya nggak ada di sini, tidak ada di Jakarta. Saya lagi ada di Melbourne, saya lagi ada di New York, saya lagi ada di Mekah, saya lagi ada. Salah malaikat. Jadi ditanya, kamu siapa yang bersaksi bahwa malaikat ini salah? Bahwa kamu tanggal sekian ada di sini. Siapa? Ya Allah, semua kawan saya, kolega saya, sahabat saya, semua itu bisa jadi saksi saya. Mohon mereka dihadirkan semua kawan-kawan.
Bagaimana nih orang nih? Mereka mengatakan ini sahabat kita ini memang manusia yang paling durhaka, paling durjana, paling jahat, paling kotor, paling jorok. Wah, paling licik. Lalu dia katanya, ya Allah, ini kawan-kawan saya berkhianat kepada saya. Saya tidak mengira mereka itu berkhianat. Mereka padahal adalah orang-orang yang dekat. Orang-orang yang sangat kenal dengan saya. Orang-orang yang ya bawahan saya. Mereka taat saat di dunia. Ya Allah, saya mohon anak dan istri saya saja yang dihadirkan untuk menjadi saksi saya. Mereka lebih tahu luar dalam saya. Istrinya dihadirkan, anaknya mengatakan, Bapak memang jahat, kasih makan yang haram. Istrinya mengatakan, memang ini pendusta, ini memang... Waduh, semua dibukakan. Lalu dia katakan, ya Allah, saya tidak mau ini semuanya khianat. Saya mau saya sendiri yang menjadi saksi. Ya, maka mulutnya dikunci, tangannya berbicara, kakinya menjadi saksi. Ya, kulitnya ikut bersaksi. Lalu dia marah, diam kamu kulit. Ya, saya sedang berjuang untuk supaya kamu tidak dibakar di neraka. Itu dalam surah Fussilat tuh ayat 21 sampai 24. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana alladhi antaqa kulla syai' wa huwa alladhi khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Ya. Mereka mengatakan, "Kulit, kenapa kamu ikut ngomong? Diam. Aku sedang memperjuangkan kamu supaya tidak dibakar di neraka." Kulit itu merasa tidak enak disalahkan. Ini bisa bicara. Kulit itu mengatakan, kamu jangan salahkan aku bisa bicara. Ini Allah yang bikin aku bisa bicara. Yang bikin semua dapat berbicara. Yang telah menciptakan kamu di awal kali pertama. Dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ya. Kalian hai manusia pendusta tidak akan bisa bersembunyi, tidak akan bisa berkelit dari kesaksian pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit kalian. Pendengaran bersaksi, mata bersaksi, kulit bersaksi karena semuanya menyimpan data. Penglihatan menyimpan data dari yang dilihatnya, pendengaran melihat menyimpan data dari yang didengarnya. Kulit menyimpan data ini. Semua perilaku manusia tersimpan dalam kulit. Rekamannya tersimpan. Maka Allah katakan tidak akan bisa berkelit dari itu. Tidak butuh CCTV. Manusia ini data, bahannya data, menyimpan data. Ya, pasti rambut saya berbeda dengan rambut ibu, rambut bapak. Berbeda. Ini data tersendiri. Data. Rambut orang umur 30 dengan umur 40 beda. Rambut orang Indonesia dengan rambut orang Inggris berbeda. Itu semua ada sifat-sifatnya, data. Ya. Tuh, maka orang ini dibikin bisu. Ini data bertulang suka berdusta. Ini tangannya berbicara. Kenapa? Karena dia datang kepada Allah berdusta. Tidak mengakui dosa. Tuh, tapi beda dengan orang yang seperti yang Rasul gambarkan dalam haditsul bitaqah. 99 kitab catatan amalan dia yang digelar masing-masing sejauh mata memandang. Isinya merah semua, buruk semua. Lalu ditanya, wahai hambaku, itu kitab catatan amalmu itu. Cek. Terus dia cek. Ya Allah, memang saya ini hambamu yang paling jahat. Saya nggak punya kebaikan. Ini malaikat ini nulis benar semua. Tidak butuh saya cek ini benar. Malaikatmu itu makhluk yang paling jujur. Ini benar. Saya nggak punya kebaikan, wahai Tuhan. Wahai Allah. Lalu Allah sodorkan satu kartu. Kayak kartu nama gitu. Tulisannya la ilaha illallah. Terus dia kata, ya Allah, ini harganya apa? Apa ini nilainya dibanding buku catatan amal yang gede-gede itu?
Ditimbanglah itu la ilaha illallah. Kartu itu dengan buku catatan amal yang gede-gede itu. Lebih berat ternyata. Akhirnya semua dosanya diampuni, masuk surga dia. Jadi apa itu? Gimana bedanya ini? Yang ini sombong di hadapan Allah, dia sini merendah di hadapan Allah. Memang saya ini banyak dosa. Mengakui dosa. Jujur di hadapan Allah. Oh, bedanya. Sama dengan tadi, yang ini jujur. Ya Rasul memohonkan ampun buat mereka, diterima oleh Allah. Ya, dapat ampunan dari Allah. Tobatnya diterima. Tapi yang ini, waduh. Ya, bikin alasan macam-macam. Yang sebenarnya tidak. Allah tidak ridho. Ya. Begitu ya. Jadi fungsi iltifat tadi ya. Insya Allah pada Senin yang akan datang kita akan di nomor 4 ya. Masih iltifat ya Bu Nini? Iya, Ustaz. Empat bagian. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Monggo mau menambahkan, mengoreksi. Itu cerita ini ya. Cerita sastra Al-Quran. Ya Bu. Jadi Iya. sastra Al-Quran itu begitu dipahami. Ya, semalam ada ikut ya dengan kawan-kawan, ada tetangga wafat. Terus ini Ustaz kasih tausiah istri. Kasih hadiah tausiah itu. Ya, hidup ini menurut Al-Quran ada la'ibun, main-main. Walahu dan sendagurau. Ya, kata la'ib itu bisa artinya main-main bisa. Tapi biasanya diterjemahkan la'ib itu permainan. Ya, game, permainan. Jadi apa bedanya main-main dengan permainan? Kalau main-main tidak serius. Main-main itu tidak ada aturan main. Main-main. Dolanan kata orang Jawa. Tapi kalau permainan ada aturan main. Nah, siapa ingin sukses ya ikuti aturan main. Tapi ada juga ya zaman sekarang. Ya, pemilu kan permainan itu sebenarnya. Tapi dimain-mainin. Dimain-mainin. Ya, permainannya dirusak. Jadi kacau. Ya. Nah, itu tuh dari sastra itu. Ya, macam misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Bukan, pasti akan mati gitu. Tidak begitu Al-Quran mengatakan. Dha'iqatul maut akan merasakan, akan mencicipi kematian. Ya, untuk mengisyaratkan bahwa kematian itu sebentar. Kematian itu singkat sekali. Berbeda dengan hidup lama. Tapi kematian itu sebentar. Apa yang disebut kematian? Berpisahnya roh dari badan itu sebentar. Maka disebutnya dha'iqah. Akan mencicipi, karena sebentar itu. Akan merasakan, mencicipi kematian. Seperti apa sakitnya, seperti apa pedihnya. Semua orang akan mengalami itu. Ya, itu transisi. Ya. Transisi dari alam dunia ke alam barzakh. Nanti akan ada transisi dari alam barzakh ke alam akhirat. Ada transisinya. Dari tidak ada sampai ada transisinya. Ya, dari ada tidak ada ruh kemudian ditiupkan ruh itu transisinya.
dari alam rahim menuju ke alam dunia dilahirkan, itu transisinya itu. Nanti ada transisi itu. Itu yang disebut dengan tabaq dalam Al-Quran. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Pasti kalian akan mengalami kehidupan ini step by step. Baik, itu sastra. Ini juga. Baik, kalau ada yang mau tanya silakan.